Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom Nama Budaya. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Gusta Episustadi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Badung. Dalam mengikuti pendidikan guru penggerak, saya didampingi oleh fasilitator yang bernama Ki Gede Okta Sutiade dan pengajar praktek yang bernama Imade Suardika Wimarso. Berikut penyebaran pemahaman budaya positif yang saya terapkan di sekolah bersama guru-guru. Silakan Bapak Ibu menyimak video berikut ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Gusti Ayu Sustadi. Di sini saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Badung. Ya, nah di sini pertama yang mau sampaikan tentang posisi kontrol. Nah, di mana posisi kontrol itu ada di Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lihat yang pertama pembuku, yang kedua membuat masalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantauan, dan yang kelima mengajar. Ya, di sini selanjutnya ada penjelasannya. Oke, kenapa yang ada tentang 5 posisi kontrol? Karena di sini kita sedang dihadapkan dengan 5 posisi ini. Ya. Yang pertama dulu, posisi menghitung di sini seorang perempuan biasanya menggunakan posisi menghitung verbal. Mungkin Bapak Ibu pernah sama seperti saya juga sebagai guru pernah menghitung murid ya. Jadi yang posisi 5 verbal mana yang pernah Bapak Ibu terapkan? Ya, misalkan posisi ini ya. Jadi orang yang orang-orang yang menjalankan posisi ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat bagaimana murid-muridnya lebih dalam lagi. Ya. Jadi di mana di sini dalam posisi
mengawasi. Ya. Nah, posisi teman pada guru biasanya berdampak yang negatif ataupun positif. Nah, untuk berdampak positifnya di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kata yang bapak ibu guru yang sering ucapkan, ayo bantulah beli bapak ya. Terus, ayo ingat tidak bantu bapak sama ini. Seperti itu ya. Nah, gimana? Ciri khas posisi kontrolnya di sini bisa bapak ibu lihat sama akhlak, kehendak, di situ bahasa tubuhnya. Bahasa tubuhnya itu berat, murid, dan ya. Selanjutnya yang keempat di sini adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Di sini memantau itu berarti mengawasi pada saat kita berarti mengawasi. Pada saat mengawasi kita punya tanggung jawab kepada anak atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, di sini ada pertanyaan jawab. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Ya, sanksi atau konsekuensi apa? Dimana posisi pemantau sendiri itu berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam kontrol guru. Oke. Terus di sini ada ciri-cirinya juga, Bapak Ibu. Nada suaranya datar. Selanjutnya di sini yang kelima itu adalah posisi manajer ya, dimana posisi kontrol yang terakhir manajer ini posisi di mana guru membuat sesuatu ya bersamaan dengan murid. Jadi di sini mempersiapkan dan mengambil jawab pelakunya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau masalah tersebut. Ya. Ya. Mungkin seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Ya. Itu apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu sedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri ini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya. Oke, di mana ciri khas posisi kontrol manajer ini? Nada suaranya lurus, habis itu bahasa tubuh tidak kaku, mendekat dengan tubuh. Ya. Selanjutnya, untuk keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas, ya? Nah, ya. Jadi di sini keyakinan kelas budaya positif merupakan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada di sekolah untuk memberikan tujuan memberikan belajar untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Oke. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Ya. Itu perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan. Kalau peraturan dibuat hanya oleh satu pihak, sementara kalau keyakinan diyakini oleh dua belah pihak, yaitu guru dan siswa. Ya, betul sekali. Nah, di sini pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan dalam kebiasaan mengendarai sepeda motor dan di sana maaf sebenarnya ini jawabannya Bapak Ibu yang coba ya. Nah, jadi di sini
kakak saya yaitu Geita sudah menyampaikan atau mendefinisikan terkait budaya positif. Salah satunya itu adalah kesepakatan kelas. Nah, hal-hal baik yang telah dilakukan oleh Geita selama penyampaian definisi tersebut, bahwa yang pertama dengan penyampaian yang dilakukan oleh Geita, jadi rekan-rekan guru di sini, guru-guru saya jadi paham atau lebih memahami bagaimana sebenarnya mengupayakan suatu sistem yang bernama budaya positif untuk menghindari suatu yang namanya hukuman. Itu merupakan bagian dari kontrol guru sebagai seorang manajer. Jadi dengan budaya positif yang didefinisikan oleh Geita, jadi guru-guru dapat menyusun kesepakatan kelas sebagai suatu keyakinan dalam mewujudkan budaya positif, menghindari punishment seperti itu. Nah, hal yang perlu Geita perbaiki ketika diseminasi yang pertama itu tentu kesiapan dari mentalnya gitu. Jadi Geitanya tuh cenderung percaya dirinya kurang. Jadi padahal dia mampu sekali, cuman tinggal dilatih bagaimana berbicara di depan banyak orang dengan percaya diri. Sekian, terima kasih. Adapun pembentukan keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas, Bapak atau Ibu silakan menyimak video berikut ini. Ya, lanjut. Nah, bagus sekali ya. Ada yang buat disiplin saat masuk kelas, ada yang buat mengerjakan tugas tepat waktu, ada yang berbuat berbagi makanan dan minuman. Oke. Ada yang buat melaksanakan tiket sesuai jadwal. Ya, bagus sekali. Ya. Nah, ada yang buat sampah pada tempatnya. Oke. Selanjutnya. Oke, kurangi berkata kasar. Ya, harus itu ya. Kurangi berkata kasar. Oke, selanjutnya silakan. Ya, bagus sekali. Selanjutnya. Ya, oke. Selanjutnya. Oke, bagus sekali ya. Nah, sudah semua? Sudah semua? Oke. Ya, bagus sekali. Oke, dilanjutkan lagi. Ya, ayo lagi. Yang belum mungkin bisa ditambahkan lagi. Ya, bagus sekali ya. Kurangi ribut di kelas. Ya. Oke, menjaga kebersihan kelas. Nah, sudah? Anak, tadi kita sudah menulis nilai kebajikan dari kalimat positif yang kalian sudah sepakati tadi. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke perilaku tampak dan tidak tampak. Ya. Nah, di mana dalam keyakinan kelas yang anak-anak tadi tuangkan, ada yang termasuk perilaku tampak dan tidak tampak. Ya, mungkin yang tampak itu membuang sampah pada tempatnya. Mungkin ada lagi selain itu. Berbagi makanan dengan teman. Ya, berbagi makanan dengan teman. Perilaku apa? Tampak atau tidak tampak? Tampak. Itu pada poin berapa tadi? 3. Itu tulis nomornya saja ya. Oke, mungkin ada lagi yang tidak tampaknya, kemudian perilaku yang tidak tampaknya, perilaku yang tidak tampak, mungkin apa? Ya. Ya, mengerjakan tugas tepat waktu. Itu poin berapa?
nama saya Santika Dewi, saya ada di kelas 5. Tadi saya diajak berdiskusi bersama ibu guru tentang keyakinan kelas yang membuat saya menjadi tahu tentang merumuskan keyakinan kelas. Terima kasih. Nah, berikut 5 posisi kontrol yang saya terapkan di sekolah. Bapak Ibu silakan menyimak video berikut. Kamu sudah mengerjakan PR belum? Belum, Bu. Kamu ini selalu tidak mengerjakan PR. Kamu kok tidak bawa topi saat upacara? Ibu catat sudah 3 kali loh kamu tidak ikut upacara bendera. Ya Bu, sudah 3 kali, berarti saya dapat sanksi kelas. Kira-kira kapan kamu bisa mengerjakan tugasmu tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu orang tuamu berjualan? Dari Senin sampai Jumat. Penerapan segitiga restitusi. Kasus 1. Afara tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Afara, tadi ibu dengar dari ketua kelas kamu, katanya kamu habis bertengkar ya? Ya Bu, habisnya kesal sih. Kenapa kesal? Karena terus-menerus menyontek pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tugas juga dicontek. Oh begitu, wajar kamu kesal dan marah. Jika ibu berada di posisi kamu, ibu pasti berbuat yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan pada Eka? Saya marah-marah, saya maki-maki Eka tanpa sadar. Saya juga menabrak mejanya. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Yalah Bu, saya susah payah mengerjakan soal itu, tapi Eka malah menconteknya dan tidak mau berusaha sendiri. Ya wajar kalau kamu merasa marah dan kesal ya, karena begitu saja mencontek kerjaanmu. Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat berlebihan, seperti contohnya memukul. Nah sekarang marah dan menggebrak meja, apakah kesepakatan kelas? Tidak Bu, Menurut kamu keyakinan apa yang sudah dilanggar? saling menghormati antar teman Bu. Nah, betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Baiklah, kalau itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Harus lebih bersabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan memahami amarah saya. Kalau ada yang teman mencontek, saya akan melaporkannya ke guru mapel atau ke kelas saya. Tepat sekali tindakanmu, Afara. Semangat ya. Silakan kembali ke kelas. Baik Bu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mada Afara Pujastuti dari kelas 5. Saya senang sekali diajak berdiskusi bersama ibu guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah perilaku teman sekelas saya. Saya harus lebih banyak bersabar dan menghormati teman-teman. Sekian, terima kasih. Demikianlah aksi nyata yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.